Bang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa mimbar Unima yang saya banggakan, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyelesaikan tentang pengkhidmatan keumatan yang pada pokoknya Muhammadiyah melakukan peneguhan ukhuwah dan peningkatan kualitas umat. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kelanjutannya, yakni tentang pengkhidmatan kebangsaan. Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 di Makassar itu sudah memutuskan salah satunya tentang negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Darul Ahdi Wasyahadah. Artinya negara kita yang sekarang ini sebagai Darul Ahdi itu merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa. Jadi bentuk negara seperti ini sudah menjadi kesepakatan bersama, dan Muhammadiyah mengakui itu, sehingga Muhammadiyah sejak dulu tidak pernah membicarakan atau mendiskusikan tentang bentuk negara, karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, yang kedua, kelanjutannya menjadi Darus Syahadah. Darus Syahadah itu artinya kesempatan untuk membuktikan dengan apa? Yakni dengan memajukan bangsa ini sehingga cita-cita negara Republik Indonesia untuk kemakmuran bangsa ini akan terwujud. Nah, Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa itu berpartisipasi mengisi negara Republik Indonesia ini untuk pencerahan dan kemajuan bangsa. Mengapa Muhammadiyah menyepakati ini? Karena sebagai Darul Ahdi itu membutuhkan proses panjang dari aspek biaya, pemikiran, perjuangan, diskusi, dialog, musyawarah, dan lain-lain. Itu butuh proses panjang yang tidak sederhana. Lalu sudah terjadi kesepakatan. Nah, kita sangat menghargai para pendahulu kita, dan lebih-lebih Muhammadiyah, tokoh-tokohnya itu merupakan bagian penting yang ikut berpartisipasi, terlibat aktif dalam membangun kesepakatan sehingga terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin para tokoh-tokoh bangsa pada waktu itu ketika bermusyawarah itu bukan untuk mencari kemenangan, ya, tetapi untuk mencari kebenaran. Hal ini sejalan dengan spirit perintah bermusyawarah yang kita baca dalam surat Asy-Syura ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka dan mendirikan sholat dan
urusan di antara mereka diselesaikan dengan musyawarah, dan mereka itu menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Ini prinsip ini saya yakin betul dimiliki oleh para tokoh-tokoh kita sebagai perintis bangsa. Jadi sebelum musyawarah itu ada dua karakter yang dimiliki. Yang pertama, semangat untuk memenuhi seruan Allah, memenuhi seruan Tuhan. Mungkin yang tidak beragama Islam ya orang-orang yang taat kepada Tuhannya. Tapi bagi orang Islam jelas itu merupakan karakter yang pasti sudah dimiliki. Kalau orang itu sudah punya karakter taat kepada Tuhan, taat kepada Allah, pasti yang dia lakukan itu punya landasan yang kokoh. Setiap melakukan sesuatu didasari atas keimanan. Kalau orang melakukan sesuatu didasari atas keimanan, pasti tidak berpikir untuk kepentingan individu atau kepentingan kelompok, dan tidak berpikir menonjolkan aspek-aspek primordial, tetapi yang dipikirkan adalah kepentingan bersama dan untuk jangka panjang. Nah, yang kedua, orang itu mendirikan sholat, artinya tekun beribadah. Nah, kalau setelah itu mereka bermusyawarah. Kalau orang yang bermusyawarah itu punya iman yang kokoh, punya ketekunan beribadah, nah insya Allah dalam proses bermusyawarah itu yang disampaikan adalah adu argumen, bukan menonjolkan sentimen. Nah, apalagi setelah itu ada kalimat dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Artinya prinsip perjuangan, kemudian dialog, diskusi, bermusyawarah itu adalah untuk mencari jalan lempang dalam rangka berjuang mengisi negara Republik Indonesia ini. Nah, insya Allah saya yakin betul para pendahulu kita itu wawasannya wawasan yang luas dan jangka panjang. Oleh karena itu, kita yang hidup di zaman sekarang ini haruslah menghargai perjuangan, pengorbanan yang sudah beliau lakukan dengan cara apa? Dengan cara mengisi negara Republik Indonesia ini dibuktikan dengan berupaya semaksimal kemampuan sesuai dengan perannya masing-masing untuk memajukan bangsa Indonesia, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur yang dalam bahasa kita lebih dikenal dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itulah yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, secara lebih detail, pokok-pokok penting dalam pengkhidmatan kebangsaan itu Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa. Yang pertama terkait dengan pemajuan demokrasi. Jadi suka atau tidak suka itu sudah menjadi pilihan kita bersama. Kita tidak usah berdiskusi panjang untuk mencari celah yang hanya ditujukan dalam rangka menghindari kewajiban-kewajiban demokrasi ini. Dan Muhammadiyah sangat mendorong pelaksanaan demokrasi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan lebih mementingkan demokrasi yang berkualitas, bukan demokrasi yang sekedar formalitas. Itu yang diajakkan oleh Muhammadiyah. Yang kedua, peningkatan ekonomi. Nah, bagaimana masyarakat kita itu ekonominya semakin meningkat dan tidak ada lagi pihak yang sengaja memelihara kemiskinan, ya. Sebab kalau kemiskinan itu dipelihara, nanti masyarakat akan mudah diarahkan, mudah ditentukan, mudah ditaklukkan.
itu tidak disukai oleh Muhammadiyah. Yang dikehendaki Muhammadiyah adalah masyarakat punya kemandirian secara ekonomi. Kalau punya kemandirian secara ekonomi, maka dia juga punya pilihan yang bagus di dalam proses demokrasi. Jangan sampai ada pihak yang menggunakan pepatah, laparkanlah anjingmu, maka anjingmu akan tunduk kepadamu. Wah, ini kalau ada yang punya pandang seperti ini sangat berbahaya ya. Nah, itu tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita. Kemudian yang ketiga, pengembangan hukum. Nah, Muhammadiyah sangat menghargai penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Jadi Muhammadiyah yang punya puluhan fakultas hukum itu sangat siap untuk berkontribusi di dalam memandu dan menegakkan hukum yang adil bagi seluruh bangsa. Jangan sampai hukum hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik, untuk menyandra kawan yang berpotensi menjadi lawan. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi sebagai negara hukum, ya betul-betul hukum ditegakkan secara profesional dan proporsional. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah dalam rangka pengkhidmatan kebangsaan ini juga mengadakan pembangunan kebudayaan. Bagi Muhammadiyah, kebudayaan merupakan persoalan muamalah duniawiyah. Karena persoalan muamalah duniawiyah, maka sangat terbuka peluang untuk berkreasi ya. Nah, tetapi kebudayaan yang kita maksudkan adalah kebudayaan yang bermanfaat untuk pencerahan dan kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, 4 hal itu yang dalam rangka pengkhidmatan kebangsaan sangat ditekankan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama adalah pemajuan demokrasi, yang kedua peningkatan ekonomi, yang ketiga pengembangan hukum yang berkeadilan, dan yang keempat adalah pengembangan kebudayaan. Mudah-mudahan bangsa kita semakin maju, mandiri, dan bermartabat di mata dunia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.